きましては、予算の話などもありますので、会計のアリサさんにもご一緒いただきたいのですが。スオさんは久世くんのこと、いえ、なんでもないわ。愛していますよ。この世の誰よりも。あれ、これさっきどこかで。ああ、そういえばあの母親も紅茶が好きだった。何？いや、なんか近くない？修羅場なの？げっへっへ、やっちまえよ兄貴。アーリャさんの涙目、正直ゾクゾクするよな。ダメよ、アーリャちゃんにそんなことしちゃ。ね。マサチカ様、同じ庶務としてよろしくお願いいたします。綾乃。Halo teman-temanku, bagaimana kabarnya? V harap kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, V akan membawakan alur cerita. 時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリャさん。 Sebelum masuk ke pembahasannya, siapkan dulu camilan, duduk yang rapi, jangan terlalu dekat dengan layar HP ataupun laptop yang kalian gunakan. Jika sudah, kita langsung ke pembahasannya. Check this out. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Kuse yang telah secara resmi bergabung ke dalam OSIS. Untuk sementara, Kuse diminta untuk bekerja bersama Masha. Setelah itu, Yuki meminta izin untuk membahas kegiatan pameran bersama ekskul seni. Karena Yuki akan membahas anggaran. Dia juga meminta Alia untuk ikut bersamanya. Saat mereka berjalan di sebuah lorong, tiba-tiba Alia mengajak Yuki untuk berbicara sebentar. Alia membuka pembicaraan dengan memberitahu bahwa Kuse dan dirinya akan mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Yuki yang mendengar pernyataan Alia berkata bahwa dirinya sudah mengetahui hal tersebut dari Kuse. Yuki tidak marah mengenai hal tersebut. Walaupun sangat disayangkan Kuse tidak memilih dirinya untuk mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Alia ingin bertanya sesuatu namun dia mengurungkan niatnya. Mengetahui tujuan dari pertanyaan Alia, Yuki berkata bahwa dirinya mencintai Kuse. Bahkan rasa cintanya lebih besar daripada rasa cinta kepada ayah dan ibunya. Yuki bertanya kepada Alia bagaimana perasaannya terhadap Kuse. Alia menjawab bahwa dirinya menganggap Kuse sebagai teman baiknya. Yuki kembali bertanya apakah Alia menyukai Kuse. 好きとかはわからないけど、久世くんのことは渡さないから。 Setelah mendengar jawaban dari Alia, mereka melanjutkan perjalanan ke ekskul seni. Adegan berpindah ke ruangan OSIS. Di sana Kuse dan Masha sedang membereskan beberapa berkas. Kuse memuji keahlian Masha dalam bekerja. Di sisi lain, Chisaki sangat payah dalam bekerja. Melihat bahwa Chisaki hanya membuat kekacauan, Kenzaki memberitahu Chisaki bahwa perpustakaan akan mengganti koleksi buku-buku yang ada di sana. Chisaki yang mendengar hal tersebut langsung meluncur ke perpustakaan. Setelah cukup lama bekerja, Masha menyarankan untuk beristirahat terlebih dahulu. Dia berencana untuk membuat teh hitam untuk Kuse dan juga Kenzaki. Kuse bertanya bukannya teh hitam merupakan minuman musim dingin. Masha bertanya bahwa hal itu berbeda di setiap keluarganya. Karena ibunya menyukai teh hitam. Mau itu musim dingin ataupun panas, mereka tetap meminum teh hitam. Saat Kuse sedang menikmati teh buatan Masha, dia teringat tentang ibunya yang juga menyukai teh hitam. そういえばあの母親も紅茶が好きだった。 Tak lama setelah itu, Yuki dan Alia kembali ke ruangan OSIS. Masha menawarkan teh hitam kepada mereka berdua. Nani? いや、なんか近くない？修羅場なの？ Setelah mereka semua menyelesaikan pekerjaan untuk hari ini, Kenzaki memperbolehkan siswa kelas 1 untuk pulang terlebih dahulu. Di perjalanan pulang, Kuse mengajak Alia untuk mampir ke sebuah kafe. Tujuan Kuse adalah untuk membahas rencana mereka dalam mengincar posisi ketua OSIS. Kuse heran dengan Alia yang memesan 2 minuman manis. Alia menjelaskan bahwa dia sangat kelelahan. Dan jika dia tidak makan makanan manis, pikirannya akan runyam. Alia bertanya kepada Kuse apakah dirinya berpacaran dengan Yuki. Kuse menjawab bahwa dirinya tidak berpacaran dengan Yuki.
Kuse meluruskan bahwa Yuki hanya sedang menggoda Alia. Mereka melanjutkan pembahasan utama mengenai pemilihan ketua OSIS. Kuse berkata bahwa jika mereka tetap begini akan sangat mustahil untuk bisa mengalahkan Yuki. Karena kenyataannya memang sekuat itulah posisi Yuki sebagai ketua OSIS berikutnya. Kuse menceritakan pengalaman saat pemilihan ketua OSIS di SMP. Saat itu terdapat 6 pasangan yang bersaing. Namun setengahnya mengundurkan diri saat rapat umum. Jadi hanya tersisa 3 pasangan saja. Di rapat umum, para paslon akan berdebat mengenai berbagai macam hal. Dan itu juga akan menentukan peringkat mereka di mata siswa yang lain. Melihat Kuse yang tampak cuek dan hanya fokus kepada tujuannya memenangkan pemilihan ketua OSIS, Alia akhirnya fokus ke makanan yang ada di depannya. Saat Kuse berhenti bercerita, Alia menawarkan makanannya kepada Kuse. ねえ、一口食べる？別に遠慮しなくていいわよ。Alia bertanya mengenai cara untuk mengalahkan Yuki. Kuse bercerita mengenai ketua OSIS Kenzaki. Dulu saat pemilihan ketua OSIS dirinya diliput oleh ekskul koran. Walaupun awalnya ekskul tersebut mungkin hanya iseng. Namun hal tersebut justru berdampak baik pada Kenzaki. Kenzaki yang awalnya memiliki penampilan dan nilai yang biasa saja mulai berubah menjadi orang yang lebih baik. Hal tersebut hampir sama dengan cerita kesuksesan seseorang di dunia nyata. Dan karena liputan yang diterbitkan oleh ekskul koran, mulai banyak siswa yang mendukung Kenzaki untuk menjadi ketua OSIS. Alia yang mendengar cerita tersebut mengambil kesimpulan mengenai cara yang paling tepat untuk mendapatkan dukungan dari para siswa adalah dengan memperlihatkan usaha dan kerja kerasnya. Alia bertanya bagaimana cara untuk membuat cerita seperti ketua Kenzaki. Kuse menyarankan Alia untuk melakukan pidato di upacara penutupan semester 1. Dengan berpidato di sana Alia akan banyak mendapatkan dukungan. Saat Alia melihat makanan yang dimakan Kuse, dia bertanya apakah itu enak. Kuse tanpa sadar menawarkan makanan yang terlihat pedas tersebut. Walaupun terjadi perseteruan di atas kepalanya. やっちまえよ兄貴。アーリャさんの涙目、正直ゾクゾクするよな。ダメよ。アーリャちゃんにそんなことしちゃ。ねよ。邪魔だー。 Saat Alia memakan makanan yang diberikan Kuse, adegan berpindah kepada Alia dan Kuse yang sedang berjalan. Alia bertanya mengenai rencana apa yang akan dilakukan Yuki. Karena saat ini Kuse mencalonkan diri bersama Alia. Maka Yuki akan membutuhkan pasangan untuk menjadi wakil ketuanya. Karena Yuki sangat populer. Yuki biasanya akan mengajak mantan anggota OSIS untuk menjadi pasangannya. Adegan kembali berpindah ke ruangan OSIS. Di sana Yuki memperkenalkan siswi yang bernama Kimishima Ayano dari kelas 1C. Dia akan bertugas sebagai urusan umum bersama Kuse. Dan alur cerita pun selesai. Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita. 時々ぼそっと、ロシア語で出れる隣のアーリャさん。 Apabila kalian semua menyukai alur cerita ini, silahkan klik like, komen dan subscribe. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Sudut Cerita. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir dan sampai ketemu di video selanjutnya.